dulu. Kita share screen. Share screen, oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali, kita bahas kembali permasalahan yang biasanya kita temui selama pembelajaran berlangsung. Ada banyak permasalahan. Kita sudah pernah membahas mengenai motivasi belajar siswa, kemudian sudah pula dibahas tentang budaya literasi dan numerasi, kemudian yang terakhir kita bahas tentang komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Nah, sekarang kita akan bahas apa lagi ya? Kita bahas tentang apa lagi ya? Kesulitan dalam menentukan turunan. Oh, ini ya. Oke, kita bahas tentang materi sekarang. Kita bahas tentang materi. Atau yang umum aja deh ya, kita bahas tentang pengembangan pembelajaran inovatif yang masih rendah. Oke, itu aja ya sedikit. Jadi, kenapa pengembangan pembelajaran inovatif yang masih rendah? Di sini karena berkaitan langsung dengan hasil belajar siswa atau proses pembelajaran siswa, ya. Pembelajaran inovatif yang masih rendah. Kenapa demikian? Yang pertama, karena kurangnya biasanya di sini yang terkait dengan pembelajaran inovatif ini kaitannya langsung dengan guru yang bersangkutan atau gurunya langsung. Kenapa demikian? Biasanya guru itu karena faktor usia sehingga kadang-kadang keinginan dan motivasi guru untuk belajar inovasi-inovasi baru itu sedikit terkendala. Bukan tidak mau, bukan malas, tapi sedikit terkendala. Ya, biasanya begitu. Kemudian yang kedua, kurangnya memahami model-model pembelajaran yang inovatif. Ya, kenapa kurang memahami model-model pembelajaran yang inovatif? Karena biasanya guru sudah merasa nyaman dengan pembelajaran yang apa namanya ya, yang konvensional, yang hanya give aja, yang hanya memberi saja. Jadi hanya sepihak. Jadi berpusat hanya pada guru. Guru selama ini hanya memberi, memberi dan memberi tanpa melibatkan, bukan tanpa, sedikit melibatkan aktivitas siswa secara keseluruhan. Nah, ini ya, jadi kalau pembelajaran inovatifnya kurang dimanfaatkan, maka biasanya akan menyebabkan pembelajaran yang monoton. Pembelajaran yang monoton dapat menyebabkan motivasi belajar siswa rendah. Kenapa demikian? Karena biasanya siswa merasa jenuh, hanya menerima dan menerima saja. Yang pada ujungnya sekali lagi, siswa akan menghasilkan hasil belajar yang tidak sesuai dengan harapan. Ya, jadi bagaimana nih untuk mengatasi apa namanya pengembangan pembelajaran inovatif yang masih rendah? Nah, di sini biasanya diantaranya adalah harus sering diadakan workshop-workshop tentang pembelajaran. Harus sering kita sendiri sebagai guru harus mau belajar, harus memiliki keinginan untuk belajar, membuka lagi, membaca lagi, belajar dan terus belajar, baik mengenai IT-nya, kemudian inovasi-inovasi pembelajarannya, serta kita harus sedikit berimprovisasi mungkin ya di situ. Nah, kenapa demikian? Kita harus sekarang zamannya zaman modern, jadi abad abad apa ya sekarang? Abad 21. Abad 20 berapa? Ya, di sini diharapkan pembelajaran itu tidak berpusat lagi pada guru, tapi seharusnya harus sudah berpusat pada siswa. Guru hanya sebagai fasilitator saja. Jadi yang aktif di kelas, yang menggerakkan pembelajaran di kelas, yang menciptakan suasana belajar di kelas adalah guru. Bukan guru ya, yang menciptakan suasana belajar di kelas nyaman itu adalah siswa itu sendiri, dan guru hanya sebagai fasilitator saja sehingga pembelajaran berjalan dengan baik.
Jika pembelajaran dengan jika pembelajaran berjalan dengan baik, kemudian siswa merasa enjoy, siswa merasa nyaman, maka insya Allah tujuan pembelajaran yang kita inginkan akan tercapai. Jadi di sini kembali lagi guru harus terus belajar, belajar dan belajar kembali karena eh, IT berkembang terus. Kemudian pembelajaran yang inovatif berkembang terus sesuai dengan keadaan zaman dan kita harus bisa mengikutinya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan dan kita inginkan. Jadi pembelajarannya lebih bermakna lagi. Apa tujuan pembelajaran tercapai? Siswa senang, guru pun senang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Stop set.